Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah di hari ini, kesempatan ini saya dan Anda semua bisa melanjutkan ngaji kitab Ihya Ulumuddin bersama. Sebelumnya kita tabarukat tawassulan dulu kepada pengarang kitab Imam Al-Ghazali. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati musannif hadzal kitab Al-Imam Al-Ghazali wa ila hadrati asatidatina wa ustadatina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya sampai mana? Saya coret kemarin ini sampai mana? Oh ini. Roda ya. Di sebelumnya kita bahas tentang bahwa apa ini namanya? Sebab ketiga ya, kenapa ilmu kemarin ada ilmu itu disebut sebagai ilmu yang tidak terpuji atau ilmu yang tercela. Nah, itu karena diantaranya adalah la yastafidul khaidu fihi faidatal ilmin. Jadi orang yang menguasai, mempelajari ilmu itu tidak mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Nah, masuk kategori ini adalah seperti belajar ilmu-ilmu yang sifatnya dakikil ulum qabla jaliliha. Jadi mempelajari ilmu halus sebelum ilmu yang jelas. Misalnya ilmu-ilmu yang sifatnya tentang kegoiban, sifatnya ilmu-ilmu yang tetapnya abstrak. Sementara yang jelas-jelas, yang konkret-konkret ditinggalkan. Nah ini ini adalah di antara salah satunya ya. Contoh lain adalah yang masuk kategori ilmu mazmum adalah kalbahsi an asroril ilahiyah. Jadi mempelajari hal-hal yang itu mencakup tentang rahasia ketuhanan. Nah, misalnya mempelajari ilmu bagaimana caranya bisa melihat jin ya, atau bisa melihat ruh orang yang sudah meninggal. Pelajari tentang alam gaib, mempelajari tentang kebatinan, mempelajari apa dan seterusnya. Itu didulukan daripada belajar ilmu-ilmu yang konkret seperti syariat Islam, fikih, akidah dan seterusnya. Atau mendahulukan belajar tasawuf daripada belajar ilmu-ilmu syariat. Nah ini menurut Imam Ghazali. Padahal Imam Ghazali ini masuk kategori sebagai ulama yang kompeten dibilang ilmu tasawuf. Nah tasawuf itu kajiannya tentang asroril qalbi, tentang rahasia-rahasia yang sirri, tentang hati ya, batini ya. Yang beliau begitu saja menyarankan agar kita belajar ilmu-ilmu yang konkret dulu, ilmu-ilmu yang jelas dulu seperti syariat, fikih dan seterusnya, Al-Quran, hadis. Nah, kita lanjutkan bahwa ada kalanya orang yang tidak berilmu itu akan membawa manfaat untuk dirinya. Tidak semua orang yang tidak berilmu itu membuat jelek untuk dirinya. Ya. Imam Ghazali memisalkan orang yang mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya sirri, ilmu-ilmu yang sifatnya abstrak, gaib dan seterusnya yang merupakan rahasia-rahasia Allah. Sebelum ia mempelajari ilmu syariat, sebelum ia mempelajari ilmu fikih, sebelum ia mempelajari ilmu Al-Quran, sebelum ia mempelajari ilmu hadis, sebelum ia mempelajari ilmu bahasa Arab dan seterusnya, itu seperti bahaya seperti ada anak kecil ya. Ada anak kecil
anak yang masih nyusu itu makan makan apa? Manisan, makan permen ya, padahal itu makanan manisan itu lembut ya. Tapi karena yang makan itu anak kecil, anak yang masih nyusu, masih minum air susu ibunya, berarti belum genap 2 tahun, atau baru lahir, ya maka akan membahayakan. Dijelaskan juga bahwa bal rubba sahsin yanfa'uhul jahlu bi ba'dil umuri. Nah, jadi kadangkala, saya lanjutkan sekalian, Mbak. Bal, bahkan, atau tetapi ne rubba sahsin, rubba sahsin, ada kalanya seseorang yanfa'u bermanfaathu ing sahsin seseorang opo al jahlu kebodohan bi ba'dil umuri dalam beberapa urusan. Jadi ada kalanya orang yang memiliki kebodohan itu membawa manfaat untuk dirinya. Jadi tidak semua orang bodoh itu jelek. Kadang bodoh itu juga membawa manfaat. Bodoh yang dimaksud di sini adalah tidak tahu. Ilmu, alim itu orang yang mengetahui sesuatu, namanya alim. Jahil itu orang yang tidak mengetahui sesuatu, ini namanya jahil. Jadi misalnya saya saya belajar bahasa Arab, maka saya disebut orang alim dalam bahasa Arab, karena dianggap ngerti bahasa Arab. Saya tidak mengerti, tidak belajar bahasa Prancis, maka saya disebut orang jahil dalam bidang bahasa Prancis. Nah, itu yang dimaksud jahlun ya. Jadi jahlun itu bahasa bodoh, itu yang dimaksud bodoh itu ada tidak mengerti tentang sesuatu. Jadi ada kalanya orang alim di satu bidang, bodoh di bidang yang lain. Walakot hukiya, maka sungguh telah diceritakan anna ba'dun nasi, sungguhnya beberapa orang, ada seseorang saka mengadu ila tabibin kepada seorang dokter, akma imro'atihi, tentang kemandulan istrinya. Maksudnya istrinya ini tidak hamil-hamil ya, maksudnya tidak hamil-hamil. Wa annaha la talidu, bahwa istri dan sungguh istrinya itu tidak melahirkan, tidak bisa lahir, sudah lama nikah tapi tidak lahir-lahir. Fajasa maka memeriksa sopo atau bibu dokter nabdoha ing denyut, denyute imro'ah, denyut nadi atau apa itu yang diperiksa oleh dokter ini. Waqala, dan berkata, dokternya berkata, la hajata laka, la hajata laka ilada ilwiladati, la hajata laka, engkau tidak, kalau di bahasa Indonesia kan begini, la hajata ilada ilwiladati, engkau tidak membutuhkan, laki ya perempuannya, la hajata laki ilada wa ilwiladati, kamu ini tidak butuh obat agar bisa melahirkan. Nah, jadi kamu ini tidak perlu obat, enggak usah lahir, nikah suwe, nikah lama tapi tetap tidak bisa melahirkan. Kamu tidak perlu obat untuk bisa melahirkan, tidak perlu obat, kata dokternya. Diterus sama dokternya melanjutkan, fa innaka satamutina ila arba'ina yauman. Karena kamu itu akan mati 40 hari lagi. Jadi bayangkan ada orang periksa ke dokter, terus nganter istrinya, lalu bilang ke dokter itu, Pak dokter, ini istri saya ini kok sudah lama nikah, kami nikah ini kok tidak dikaruniai anak, ini bagaimana ini? Tolong diperiksa, barangkali ada gangguan entah kemandulan atau apa. Ini kayaknya mandul, bisa diobati apa enggak? Ini bagaimana? Lah dijawab sama dokternya,
Setelah diperiksa denyutnya, diperiksa pakai apa itu alatnya apa? Apa? Ya itu. Lalu dijawab sama dokternya, Anda ini tidak butuh obat Bu, sudah tidak perlu obat. Kira-kira tanya mungkin entah suaminya entah istrinya tadi, loh kenapa dok kalau tidak butuh obat? Dijawab sama dokternya, tidak perlu obat soalnya 40 hari lagi kamu sudah mati gitu. Tidak usah beli obat ya, kira-kira bayangkan gitu. Ya, waqadala nabdu waqadalan temen waqadalan nabdu dan sungguh denyut denyut nadi itu denyut tadi menunjukkan alaihi atas hal itu ya, tanda-tanda tidak butuh obat itu ya. Gak usah obat 40 dinongkas mati jari dokter gitu. Fastas arot mar'atu al khaufa al azima, maka si istri ini, istrinya laki-laki tadi yang mengadu itu merasa sangat ketakutan sekali. Siapa yang tidak takut dikasih tahu 40 hari lagi meninggal? Periksa ke dokter malah dikasih tahu begitu. Falnan fatunughosu alaiha isuha. Nah, maka hidupnya ini menjadi susah, uripe menjadi gelisah, ndak tenang. Apa ini? Yowis stres bahasa kita itu stres. Stres ndak tenang. Wa akhrajat amwalaha wa farraqatha lalu si istri ini harta-hartanya, emasnya, perhiasannya, uang yang dimilikinya ini kalau namanya orang mau divonis mau meninggal itu dikumpulkan terus mau disedekahkan, wa farraqatha dan dibagi-bagikan hartanya itu. Nah, kira-kira mungkin pikirannya digawe sangu mati gitu ya, karena ini yang periksa orang Islam itu dibagi-bagikan sedekah. Gak digawa mati ini kok sampai kelewat kok 40 dino. Jangan sampai lewat ke 40 hari. Nah, soal lewat ke 40 hari lagi, wah ini bisa sudah dibuat rebutan orang yang sudah mengincar harta saya ini, kata si istri tadi. Mungkin kira-kira begitu Pak Sana. Daripada nanti dibuat rebutan, mending tak keluarkan saja, tak sodakokan, tak kasihkan siapa yang orang tidak punya, buat membangun masjid, sekolah, apa yang penting agar nanti pahalanya bisa saya pakai untuk modal atau sangu untuk di akhirat nanti. Ya, dibagi-bagikan hartanya yang banyak itu. Ini orang kaya kebetulan. Wa ausot, dan berwasiat. Nah, dan berwasiat, dia juga meninggalkan wasiat ke kerabatnya, ke suaminya, nanti aku mati tolong begini-begini ya, karena jadi tiap hari itu hanya ngitung mati saja. Ini sudah hari ke berapa? Satu umurnya masih 39, besok lagi 2 umurnya masih 38, sampai itu umurnya kira-kira masih 15 hari lagi gitu. Nah, itu orang yang kayak gitu mau makan itu ya susah, apa-apa ya nggak enak karena sudah dikasih tahu mau mati. Wabakiyat, dan tersisa la takul la takulu, ya tidak makan, wala tasrobu, dan dia tidak minum. Ya jenenge namanya orang stres, orang susah, dikasih tahu kalau mau mati ya mesti ya dia bingung, nggak mau makan, nggak mau minum. Itu apalagi perempuan ya, perempuan itu kan lebih perasaannya lebih tajam daripada laki-laki. Ya. Jadi dikasih tahu gitu perasaan terus itu, waduh. Dimakan, yo mati, gak usah makan. Minum, yo mati, gak usah minum ya. Mungkin Bu kira-kira bayangan saya ke ibu yang istrinya bapak yang periksa ke dokter itu begitu itu. Nah, saya bisa membayangkan suaminya apa enggak tambah stres itu ya dulu. Wala tasrobu, dan tidak minum hatta inqadot. Nah, muddatu, sampai habis masanya, mau habis 40 hari. Nah, 40 hari itu habis.
Nah, tidak mau makan. Jadi hampir selama 40 hari si ibu ini, istrinya si laki-laki ini tidak mau makan, tidak mau minum. Wis hidupnya stres, hartanya disedekahkan, banyak yang disedekahkan karena mau dipakai untuk sangu, uang saku untuk meninggal, agar dapat pahala. Sata ingkodot muda sampai 40 hari dia sudah siap-siap mati. Nggak tahu siap-siap mati itu bagaimana. Ya mungkin sudah mandi, sudah wudhu, sudah siap-siap menjagani malaikat datang itu. Ada nih mungkin kira-kira jam biru gitu hari 40 apa jam 12 bengi apa sudah pagi siap-siap, sudah siap-siap. Ternyata sampai habis hari yang ke-40 itu falam tamut, tidak mati. Ya, si ibu ini tidak mati. Nah kan dulu kata dokter ini mau mati sudah 40 hari ini, masuk hari 41 kok tidak mati ini. Mas suaminya dipanggil, Pak, kok tidak jadi mati ini, gimana ini aku? Mungkin kira-kira gitu. Terus bapaknya ya enggak tahu kan yang ngomong dokter itu. Ya daripada kita bingung lah, kamu mau mati tak enggak? Ya enggak mau. Lah tapi kata dokter itu mau mati. Lah ini matinya jadinya kapan itu? Katanya 40 hari. Ya wis daripada nanti sama-sama bingung, ayo ke dokter aja. Nah. Lalu fajaa maka datang zaujuha suaminya. Suami si ibu itu datang. Ila tabibi kepada dokter tadi, ya, dokter yang meriksa tadi itu. Ya. Waqala dan berkata lahu pada dokter, lam tamut, ndak mati dokter, istri saya ndak mati gitu 40 hari katanya mau mati. Sudah tadi sedekahkan, dia nggak mau makan, ndak mau minum, hidupnya stres. Nah ini gimana ini? Nah, ini nggak mau suka sudah 41 hari kok ndak mati, ini gimana? Ya. Nah, ini dokter beneran apa enggak ini sampean ini? Kira-kira begitu itu. Nah, namanya dokter ya. Faqala maka berkata atau bibu dokter, qad amiltu dzalika. Sungguh aku melakukan hal itu. Maksudnya saya memberitahu istrimu bahwa kamu enggak butuh obat karena kamu akan mati 40 hari lagi. Nah, fajami maka kumpulilah istrimu. Fajami maka kumpulilah, setubuhilah ha istri imro'ah istri, al-an sekarang fa innaha talidu maka ia akan bisa melahirkan. Nah, dokter bilang aku sudah tahu dia kalau dia itu tidak akan mati, maka aku lakukan itu. Lah sekarang sudah kamu kumpuli, kamu jimai istrimu sekarang, maka ia akan bisa melahirkan, akan hamil dia nanti, terus anakmu akan lahir. Faqala, tambah bingung ini suaminya. Faqala maka berkata, kaifa dzalika? Bagaimana bisa begitu dokter? Wong sudah selama ndak bisa punya anak, terus datang ke Anda malah dikasih tahu nggak ada obatnya dan tidak ngasih obat apa-apa, malah dikasih tahu kalau mau mati 40 hari, dia stres, dia tidak makan, tidak minum, sekarang badannya jadi kurus. Qala, ya dokternya menjawab, ro'aitu aku melihat imro'ah, ya, aku melihat istrimu, mungkin begitu, saminatun gemuk sekali, waqad ing aqoda dan sungguh qad ing aqoda sahmu ala fahmi rahmiha, dan sungguh gajih ya, daging lemak itu telah mengikat menutupi pintu rahim istrimu ya. Nah, karena istrimu itu gemuk ya, itu saya tahu, saya periksa itu sudah tahu. Ini dagingnya, lemaknya ini nutupi dan pintu rahim istrimu. Fa'amil tu maka aku lakukan itu. Annaha la tahzal, bahwa ia tidak akan jadi kurus illa bi khaufil mauti, kecuali dia itu takut mati. Kata dokternya begitu. Lah maka tak lakukan itu. Saya yakin kamu kan juga tahu istrimu suka makan, suka minum, suka tidur, suka apa. Ini kalau ndak dikasih tahu, kalau ndak takut, kalau disuruh berhenti makannya diet dan seterusnya, olahraga. Nah,
pasti enggak mau kan. Iya dokter, ya makanya tak kasih tahu gitu. Karena yang satu-satunya yang bisa dia bikin kurus itu adalah takut mati itu. Nah, fakhawaftuha, kata dokternya, fakhawaftuha, maka aku takut-takuti dia. Bidzalika, dengan itu, dengan tadi ya, Anda tidak butuh obat, tidak perlu obat 40 hari lagi mati kan itu. Maka aku takut-takuti dia. Hatta hazilat, sehingga dia kurus ya. Wazalama, dan hilang almaniu, ini penghalang atau daging apa lemak penutup tadi, minal wiladati, dari mulut rahim yang untuk melahirkan itu. Jadi yang menyumbat rahim itu agar hilang itu. Nah ini kata dokternya. Nah akhirnya ya dikumpuli si si istrinya, lalu ya akhirnya hamil. Ini adalah bahwa kebodohan itu menguntungkan. Nah, jadi si ibu ini kan tidak tahu kalau dia itu bahwa yang dikatakan dokter betul. Maksudnya dikiranya betul. Padahal dokternya itu setelah meriksa ini, wah ini orang ini suka makan tidak boleh. Seandainya dokternya ngasih tahu, Bu, Anda ini harus diet karena begini, kita kan tahu itu ya. Bisa jadi dia susah untuk makan, susah untuk mengontrol aktivitasnya dan seterusnya. Maka dokternya pakai cara itu. Nah, ibu ini bodoh dalam hal apa? Dalam bidang kedokteran. Lah maka hal yang tidak tahu itu, ibu ini tidak dikasih tahu, Ibu Anda itu harus kurus agar bisa melahirkan, agar bisa punya anak, agar bisa hamil. Tidak begitu ya. Ibu itu tidak dikasih tahu begitu sama dokternya, karena dokternya sudah tahu ya karakter ibu ini. Nah, maka inilah namanya kebodohan, bahwa ketidaktahuan si ibu ini tentang ilmu kedokteran, sebab dia tidak punya anak, itu membawa keuntungan, kemanfaatan. Ini adalah salah satu contoh yang disampaikan oleh Imam Ghazali bahwa kadangkala kebodohan itu membawa manfaat. Fahada yunbihuka ala istis'ari khatri ba'dil ulumi. Nah, ini yang menjelaskan, cerita ini menjelaskan pada kamu tentang kadangkala ada bahaya terhadap beberapa ilmu. Wa yufhimuka, dan memberimu kefahaman makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, makna atau maksud dari ucapan Nabi atau dawuh Kanjeng Nabi ya. Na'udzu billahi min ilmin la yanfa. Na'udzu, aku berlindung, billahi, dengan Allah, terhadap Allah, min ilmin, dari sebuah ilmu, la yanfa'u, yang tidak memberi manfaat. Yang ada doa itu na'udzu billahi min ilmin la yanfa', berdoa dari ilmu yang tidak manfaat. Ada kadang ilmu-ilmu itu tidak manfaat, tapi banyak orang yang suka mempelajarinya. Nah ini adalah salah satu contoh atau hikayat ya, atau tentang bahwa kebodohan itu kadangkala menguntungkan, kadangkala membawa manfaat kepada orang yang tidak tahu itu. Misalnya ada orang misalnya taunya bahwa semakin banyak tahu itu kan semakin sebenarnya semakin baik ya. Jadi kalau orang tidak tahu lah, maka melakukan sesuatu itu tidak dianggap dosa atau salah. Wa fa'tabaro bihadzal hikayati, fa'tabaro, maka fa'tabir, maka ambillah pelajaran bihadzal hikayati, terhadap cerita ini. Walatakun bahasan, dan janganlah engkau menjadi pencari, peneliti, orang-orang yang berusaha mencari an ulumi dzammiha, ilmu-ilmu yang tercela. Jangan mencari tahu ilmu yang tercela. Asyara, yang sudah diatur oleh syariat ya, syariat.
wa zujiro dan dilarang anha dari ilmu ulumi dhammiha, dan jangan mencari-cari mempelajari ilmu yang sudah dilarang oleh syariat. Wala yazalu al-iktida'u, wala yazalu iktida'u, dan senantiasa mengikuti bissahabati radhiyallahu anhum, mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, kita dilarang oleh Imam Ghazali untuk mencari-cari tahu, belajar ilmu-ilmu yang dilarang oleh syariat. Ilmu-ilmu yang tercela itu kita dilarang. Nah, cerita tadi dianggap cukup memberi pelajaran kepada kita bahwa tidak usah banyak tanya kalau memang itu akan memberatkan. Maka kadang di dunia tasawuf itu kadang ada larangan murid bertanya pada guru di beberapa hal, di beberapa hal. Baru setelah si murid itu melaksanakan, lah gurunya nanti baru memberitahu. Kamu tak suruh ini tuh begini. Kadang ada orang kan disuruh puasa itu ya, disuruh puasa. Kadang orang yang disuruh wiritan. Kadang orang yang disuruh apa itu. Nah, muridnya biar apa sih? Kadang gurunya tidak memberitahu ya, karena kalau diberitahu malah nanti nggak jadi lakukan itu. Tapi setelah dia melakukan itu, lah gurunya baru ngasih tahu. Nah itu maka lah bagaimana begitu? Kalau saya sederhana saja, selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau Quran, hadis, ijma, fikih dan seterusnya, ya maka tidak apa-apa. Kalau itu perintahnya bertentangan dengan Al-Quran, hadis, fikih atau ijma dan seterusnya, ya maka tidak usah diikuti. Ya, misalnya kok diperintah habis itu minum apa? Minum darah itu ya. Nah, darah kan haram, tidak usah diikuti. Loh ini apa ini? Ini biar kamu batinmu terbuka itu ya, tidak usah diikuti. Nah, wa iktasoro wa iktasir dan tetap ala wa iktasoro dan tetap ala itba'i sunnati, dan mengikuti orang-orang yang berpegang teguh terhadap sunnah Nabi. Nah, sunnah Nabi, apa itu sunnah? Sunnah itu adalah asirah azatiyah, asirah an-nabawiyah, at-tariqah ad-diniyah allati salakahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tata cara keagamaan yang dilakukan oleh Nabi, ya, itu namanya sunnah. Jadi kalau tidak ada kaitannya sama keagamaan, ya tidak. Maka bagi orang yang mengikuti seperti itu, maka pakai baju gamis tidak masuk sunnah. Nah, karena kalau pedomannya itu ya, harus jenggoten, harus apa, lah kan kasihan orang yang tidak bisa tumbuh jenggotnya. Lah enak itu yang sunnahnya kok laki-laki saja yang bisa, yang perempuan tidak bisa. Maka dibuatlah para ulama definisi tadi itu. Sunnah adalah at-tariqah ad-diniyah allati salakun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tata cara keagamaan, ibadah yang dilakukan oleh Nabi itu namanya sunnah. Fasalamatu fil fil itba'i, dan selamat dalam ikut sahabat, ikut ahlu sunnah wal jamaah dan seterusnya. Wa khadru wal khadru, dan bahaya fil bahsi an asya wal istiqlali, mencari-cari sesuatu yang samar, yang tersembunyi, wal istiqlali, dan yang terpisah ya, yang terpisah, yang berdiri sendiri. Wala taksur wala taksur, dan wala taksur al-lujad, wala taksur, dan jangan engkau memperbanyak al-lujaja, menyombongkan diri, membanggakan diri, bira'yika, terhadap pendapatmu. Jangan terlalu membanggakan pendapatmu. Wa ma'kulika, dan logika kamu, wa dalilika, dan dalil kamu, wa burhanika, dan burhan kamu, burhan itu bukti, wa za'mika, dan pradugamu, anni abhasu, anni sungguh aku, abhasu telah mencari-cari, anni sungguh aku, abhasu, ini fi'il mudhari ya, abhasu mencari-cari, jadi mudhari berarti sedang atau akan ya. Mabhasu mencari, anil asya tentang sesuatu, la a'rifu
li'arifaha supaya aku mengetahuinya, alama hiya alaihi apa tentang apa yang ada padanya. Fa ayyu dororin maka apa-apa yang membahayakan fitafakuri dalam berpikir fil ilmi terhadap sebuah ilmu fa'il nama maka sesuatu ya'udu kembali alaika atasmu min dororihi dari bahayanya ilmu tadi aksaru lebih banyak. Wa kam min syai'in dan berapa banyak dari sesuatu tutla'u yang muncul alaihi atasnya fayadurru maka membahayakan kepadamu itla'uka ketika engkau mengetahuinya alaihi atas ilmu itu dororon yaitu suatu bahaya yakadu yuhlikuka hampir saja ilmu itu membuatmu binasa hancur fil akhirati di akhirat nanti illam yudariku jika Allah tidak li illam yudariku kallahu birahmatis jika Allah tidak mendapatimu dengan rahmatnya. Artinya begini, kita itu dilarang oleh Imam Ghazali di perintahnya tadi ya jelas, jadi kita dianjurkan untuk diperintah untuk ikut sahabat, ikut jangan para orang yang ahli sunnah wal jamaah ya. Kemudian tidak boleh sombong, lalu mempelajari ilmu, jangan mencari-cari yang ilmu yang memang kita tidak ada pengetahuan di sananya, tidak nutut pengetahuan kita di sananya, hanya mencari-cari, ngarang-ngarang atau itu membuat kita bahaya nantinya khususnya di akhirat itu. Kecuali bila Allah menolong kita dengan rahmatnya. Ini mungkin saya cukupkan sampai di sini pengajian kitab Ihya Ulumuddin di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.